Selamat pagi, siang, sore, malam untuk bagi yang menonton Halo Society. Kembali lagi bersama saya dan saya siapa, Pak? Faisal, teman saya. Oke, kita di sini kedatangan tamu spesial nih. Kita bahasannya juga berat sih kali ini kayaknya. Suatu penyakit yang udah ada di zaman dahulu dan masih ada sampai sekarang. Oke. Kita kenalkan saja, Mas Hasbi. Mas Hasbi. Nama saya Hasbi. Saya asli Indramayu. Alhamdulillah. Tulen. Brojol Dingkenel lah kalau misalnya. Saya asli dari Indramayu. Aktivitas sekarang bergerak masih aktif ya, sosialisasi di pencegahan isu HIV/AIDS. Kalau ini biasanya itu kalau HIV/AIDS kan lebih ke seks gitu lah ya. Ada ini nggak tergabung di sebuah komunitas kah atau bergerak sendiri kah? Misalnya sebelumnya itu kita pernah juga mendatangkan aktivis juga, tapi itu di bagian kemanusiaan. Dia emang bergeraknya Charity gitu, solo gitu, single factor. Nah, kalau Mas Hasbi sendiri gimana? Oh enggak, saya ada di Lembaga Studi Indonesia. Nah, kebetulan Lembaga Studi Indonesia ini adalah lembaga yang concern isu penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Indramayu. Kita sudah ada sejak 2008-2009. Wow, saya masih TK. Aduh, terlihat tua dong. Gitu, bos. Nah, dari 2008-2009 lah kita resmi sebagai lembaga studi Indonesia yang memang bergerak di isu kesehatan, salah satunya di HIV/AIDS dan pendidikan dan lingkungan juga. Pengenalan lah ya, pengenalan kepada masyarakat gitu loh. Sosialisasi. Iya, sosialisasi. Jadi memang bukan bahasa kebetulan ya. Indramayu juga kan di Jawa Barat itu juga angka kasus HIV-nya lumayan cukup tinggi. Nah, jadi ya kita ada di sini nih untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat bagaimana sih pencegahannya, terus ketika orang yang sudah HIV bagaimana penanggulangannya dan sebagainya. Bagi itu sih. Kenapa sih gitu loh memilih bidang ini gitu, atau misalnya memilih tertarik kepada isu HIV/AIDS yang kayak gini gitu? Mengapa gitu? Kalau bicara mengapa sih, diawali sih memang senang di organisasi. Awalnya saya senang di organisasi dulu dari zaman SMP ada di OSIS. OSIS kan organisasi kan? Iya, organisasi sekolah ya. Organisasi ya. Suka di organisasi sampai ketika kuliah pun juga aktif di organisasi juga. Sampai pernah bikin lembaga swadaya yang memang aktif di lingkungan. Nah, tapi pas ketika pulang di Indramayu, seneng di organisasi itu akhirnya tersalurkan tuh di LSM Studi Indonesia. Jadinya aktif hanya sebagai volunteer, sosialisasi di SMA. Nah, kalau misalnya bicara kenapa akhirnya HIV sih, diawali dari saya juga salah satu orang yang punya risiko juga tadinya. Nah, gitu loh. Aktif ya? Aktif ya. Pengguna aktif. Sebutnya pengguna. Enggak berisiko. Diawali dari itu sebenarnya. Diawali dari punya perilaku yang berisiko. Kegiatan yang berisiko mungkin. Ya, perilaku yang berisiko, kegiatan yang berisiko. Nah, kalau misalnya bicara HIV kan tuh ada dua risiko yang cukup signifikan tuh dalam proses penularannya. Pertama dari narkoba, yang kedua juga dari seks yang berisiko atau seks tidak aman, kita bahasannya seks tidak aman. Nah, itu dari situ tuh diawalinya. Bicara narkoba juga Narkoboy suntik-suntik dulu sebagai gantian ya, tas dulu ya. Dulu. Diawali dari itu, lalu akhirnya juga banyak sebagian teman-teman juga
gugur karena HIV. Nah, dari situ tuh mulai akhirnya oh ya udah, maksudnya jangan lagi ada orang yang jangan lagi ada teman yang meninggal karena HIV, jangan lagi ada tetangga yang meninggal karena HIV atau misalnya pengetahuan gitu ya kayak gitu, diawali dari itu sih sebenarnya. Tuh, hati-hati society. Lu ya ini karena kebanyakan yang nonton kita adalah milenial kali. Iya, millennials. yang kadang-kadang Masih panas-panasnya. Iya gitu. Bisa kita bilang seperti itu gitu loh. Apa sih yang seksual jangan dong. seksual aktif kali ya istilahnya. Iya. Kegiatan Iya. ya, kegiatan seksual itu masih aktif dan masih menggebu-gebu gitu. Kan bisa dibilang seperti itu. Benar. Jadi kayaknya butuh pengetahuan, mungkin ya dasar dikit gitu lah ya, nanti dengerin aja makanya yang fokus gitu, kalau masalah itu harus fokus gitu. Jangan serius katanya. Ya serius dan fokus ya, kalau melakukan bawaannya santai ya, biar lebih terima aja. Nah terus kegiatannya itu sendiri itu apa aja tuh dari LSM Setia itu sendiri? Kalau misalnya memang kegiatan di kita ya yang terus dilakukan sih jelas preventif atau pencegahan ya. Pencegahan dengan cara sosialisasi, terus biasanya mengedukasi juga, kadang juga waktu pas sebelum pandemi Covid ini ketika MOS apa namanya kalau anak baru masuk sekolah, orientasi juga kita juga dilibatkan, biasanya diundang sebagai narasumber untuk memberikan edukasi tentang bahayanya narkoba dan juga seks yang bersih. Apalagi untuk kelas anak SMA kan. Iya. Itu kan lebih biasanya mereka lagi pengen banyak tahu tuh. Nah, sebelum mereka akhirnya mencari tahu tanpa nakoda atau misalnya tanpa pengetahuan yang baik, nah kita beri edukasi di awal. Iya, daripada dia nyoba-nyoba sendiri kan? Yes. Iya, itu. Dan ketagihan. Jangan daripada dia nyoba-nyoba sendiri. Kalau dia nyoba-nyoba sendiri, masih mending nyoba sama saya kan. Itu ada lanjutannya tuh, maksudnya. Kenapa nyoba sama? Nah, itu kan maksudnya kita sih hanya memberikan edukasi bahwa ini yang baiknya seperti ini, ini tidak. Kan ada cara lebih aman. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba baiknya. Lebih gitulah, lebih kita sih mendorong untuk tidak melakukan itu sih. Dia melakukan, tapi kalau yang sudah lebih baiknya kan ada cara yang lebih aman. Oh iya. Gitu kan? Iya, Kan kita tidak bisa mengontrol. Kita nggak bisa mengontrol seseorang tuh maunya apa sih, meskipun kita ngomong enggak. Kalau dia wah anjing penasaran kan? Iya. Biasanya kayak gitu. kalau kawan-kawan remaja tuh biasanya dia mudah depresi dan sebagainya, akhirnya banyak yang lari ke narkoba. Nah, itu tuh kita yang edukasi bahwa nih narkoba nih efeknya begini loh. Lu kalau misalnya lu pakai ini bakal begini. Lo kalau pakai ini lu bakal begini. Begitu sih, nggak hanya pada bicara seks saja, karena memang bicara HIV kan ada narkoba dan juga ada seks gitu. Dan dua-duanya tuh berbenturan dengan hukum juga. Nah itu yang juga kita edukasi bahwa jangan sampai kalian masa depannya masih panjang, jangan juga akhirnya ada benturan-benturan dengan pihak hukum lah kayak gitu. Tapi kalau di Indramayu ya, kalau yang saya tahu dan saya lihat anak-anaknya itu tuh kalau dulu kan kencang suntik ya. Iya. Apa sih namanya? Narkoba ya? Narkoba suntik. Iya itulah. Kita nggak tahu. Mungkin kalau di Indramayu itu masih udah, kalau sekarang ya itu udah jarang banget. Lebih ke pil seperti ganja, pil. Nah bayangan ini narkoba pil. Kalau di Indramayu ya anak mudanya kayak gitu. Pembodohannya di situ maksudnya. Jadi pada pil kan. Paling gitu. Bertabe. 30 saset disikat. Iya. Ada. Tapi itu kenceng ya kalau gitu. Saya nggak tahu. Gue udah serius nanya nih. Jadinya gue pengen Kayaknya terlalu ngepet banget yang mabuk dengan Iya. Bodoh banget. Iya, soalnya kan gue sering. Kalau nggak punya uang ya udah nggak usah mabuk gitu aja. Betul, ngaji. Iya, itu ada batas dekat dengan Tuhan, bro. Jangan maksain. Apalagi kalau 80% ditaruh di minuman itu, waduh. Aduh. Kayaknya paham Pengalaman banget. katanya Iya, temen kan banyak. Iya. Nggak mesti saya yang nyoba ya kan. Iya. Temen kan banyak. Kayak Faisal. Temen saya juga banyak. Gitu.
Mungkin lebih ke obat-obatan kayak pil-pil aja, pil kirik ya sebutannya kalau itu ya. Iya. Nah, 10 ya. Iya. Mabuk, jadi kalau mabuk harus. Tapi kalau banyak kan mabuk juga. Saking antinya mabok. Saking anti. Jadi kalau mau Langsung mabuk. Iya. kayak gitu. Anti mabuk. Terus ada ini gak sih apa namanya tantangan gitu? Kayak misalkan lu kan udah sosialisasi kemana-mana lah, dari mulai anak muda sampai yang udah dewasa, terus habis itu dari yang menengah ke bawah, dari apa ya, strata Ekonomi. strata Sosial ya, ekonominya, strata sosial. dari yang bawah, menengah ke atas itu kan pasti punya treatment sendiri. Ada ini nggak tantangannya itu, tantangan Atau keluhan mereka gitu loh yang, waduh mas ini udah yang biasanya gitu. Kalau keluhan sih sebenarnya sih nggak begitu banyak, karena ketika kita sosialisasi misalnya di anak sekolah nih, mereka kan cukup malu untuk Bertanya. bercerita. Oh iya, bercerita Atau juga. bercerita atau bertanya. Itu ya, Nah karena itu kan salah satu aib gitu nggak sih? Iya. Pribadi, Iya. atau Nah pribadi. biasanya sih kita di akhirnya tuh kita akan kasih kontak person. Jadi kalau misalnya nanti setelah ini ada tetangga, temen atau siapapun itu yang misalnya pernah punya sakit seperti ini nih, misalnya ada namanya GMS, infeksi menular seksual kayak gitu, kayak misalnya Ciri-cirinya gitu ya? iya raja singa, terus sipilis yang begitu. Nah Lion King berarti. ya harus. Raja sih. Nah kayak misalnya begitu tuh kita kasih kontak person tuh. Nah nanti ada obrolannya, biasanya nyambungnya japri kayak gitu. Nah itu biasanya kalau di anak-anak SMA memang agak sedikit kurang fokus ya, karena kan kalau misalnya ngobrolin begini kan nggak bisa formal. Kadang juga di settingnya tuh formal tuh di situ tuh. Iya. Setting formal, mereka duduk, kita Jelasin, seperti gitu guru ya. kita ajarkan. Nah, harusnya kan kalau misalnya edukasi pada kawan-kawan remaja kan kayak diskusi aja, Iya, open discussion, tapi nggak Ah. terlalu banyak. Iya, nggak terlalu banyak orang. Nah itu biasanya mereka akan tidak lebih terbuka untuk bercerita. Nah, kalau misalnya ada berapa Wah, puluh orang, 40 gitu kan. agak sulit. Nah itu ke anak SMA. Yang sebenarnya yang paling cukup sulit kita itu ketika kita penjangkauan ke lokalisasi. Ke lokalisasi itu cukup sulit tuh untuk penjangkauannya, karena jamnya juga biasanya beda seperti jam normal Kerja. kita, jam kerja. Jadi kita harus datangnya malam hari. Pas kegiatan udah selesai. Atau misalnya di sore hari. Sebelum mereka buka Iya, warung. sebelum mereka buka warung tuh kita harus sudah standby tuh di situ tuh. Karena kalau pas dia udah buka warung, kita ngomong bla 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 dan sebagainya ya nggak bakal diladenin. Iya. Nggak bawa uang nih orang nih. Iya, Ngapain? benar. Buat apa? Masih- Pikirannya juga mindsetnya masih. Iya. Satu itu. Itulah. Terus kalau di lokalisasi tuh yang kedua sih, misalnya ada laki-lakinya tuh di situ tuh kita ajak diskusi juga atau ajak ngobrol ya, mereka sudah dalam kondisi tidak normal atau sedang kondisi mabuk, agak sulit juga tuh buat. Terus juga tantangannya ada yang marah-marah juga. Responnya ya? Iya pasti. Kayak, Marah. apa sih lu Nggak terima gitu ya? Iya, kayak, iya. apa sih itu masalah gua gitu kan? Iya bisa begitu. Kadang ada juga yang protek tuh biasanya si pelanggan nih, si laki-lakinya ya pernah sampai ngusir lah. Ada temen yang sampai dibegitukan karena datangnya juga emang kita tidak tepat waktu. Maksudnya datang di waktu dia lagi ngelayanin atau Lagi mau jajan dengan iya kayak gitu. Itu si tantangannya sih yang paling tapi sebenarnya strategi itu kan di awal awal tahun ketika 2010 2011 awal program kita ke lokalisasi. Waduh. Hampir muter tuh seluruh Indramayu, diputerin ada wilayah-wilayahnya si A di wilayah mana. Nah itu akhirnya kendala-kendala itu dicatat kan sama kita. Oh akhirnya strateginya kita temukan nih setelah 2013 tuh kita ketemu program tuh. Jadi yang kita edukasi itu malah si GM-nya kalau di lokalisasi. Si germonya yang kita tempel atau premannya yang megang di situ siapa nih, kita tempel dia. Tapi dia open apa gimana? Atau minta jatah? Enggak kalau Enggak. enggak karena memang bicara kita juga bicara bahwa ini edukasi.
beroperasi, ini tidak merugikan, toh juga Cuma butuh waktu doang. iya, jadi pendekatannya akhirnya secara personal tuh. Pendekatan secara personal yang kita lakukan. Harus dekat dulu, mereka nyaman dulu. Nah, ketika si GM-nya, si Germonya atau yang megang wilayahnya sudah nyaman sama kita, enak tuh buat ngondisinya tuh. Misalnya di kafe A, kita pengen ada kegiatan sosialisasi atau misalnya tes HIV, ya kita tinggal bilang sama GM-nya, kita ngasih kumpulin. Nah, si kawan-kawan PSK ini ya pasti bakal ngumpul. Karena kalau nggak ngumpul, dia bakal dimarahin. Tanggung jawabnya sama GM Nah, ya. iya kayak gitu. Akhirnya strateginya begitu tuh. Karena kalau kita ngobrol ya dia main kartu, biasa kita ngobrol kayak gitu. Diawali dari begitu, akhirnya strateginya kita bikin gitu. Malah lebih gampang ya, turunannya tuh lebih gampang. Iya. Walaupun akhirnya kita menemukan juga kawan-kawan PSK yang sebenarnya dia pengen keluar nih dari Zona hitamnya ya. Dari lingkar itu. Ada juga 1-2 dari beberapa puluh PSK itu sebenarnya saya karena faktor kebutuhan aja nih begini nih. Ada memang keinginan begini. Nah, itu tuh yang akan kita dampingin saya, kita tempel. Begitu sih biasanya. Tapi udah ada belum maksudnya yang memang sampai sekarang tuh udah hijrah lah istilahnya. Kalau Seperti itu. sebenarnya sih banyak kalau misalnya bicara Maksudnya ada yang hijrah. lapor ke Mas, aduh Mas, alhamdulillah saya sekarang bla bla bla. Kalau misalnya success story sih sebenarnya dia basicnya memang waktu pas itu bukan WPS di Indramayu, dia pernah mau muter-muter kemana-mana tuh. Dia WPS dan juga HIV dan akhirnya dia berhenti tuh. Dia berhenti ya sampai sekarang dia malah jadi aktivis HIV juga dia. Ikut tergabung ke dalam LSM. Tidak ke dalam state Indonesia, tapi secara personal dia ikut tuh dalam program misalnya kan. Dia menyuarakan kalau itu tuh bahaya seperti itu. Iya sama kegiatan itu sama ya. Dia cukup baik dalam proses pendampingan karena senasib sepenanggungan. Jadi gua HIV nih, gua juga dulu PSK gitu lah. Nah, ketika ada orang yang HIV lagi udah selalu aja ada temennya. Gua juga HIV. Jadi ada namanya kalau misalnya di Indramayu itu di program itu namanya KDS, kelompok dukungan sebaya. Nah, isinya tuh teman-teman HIV semua. Fungsinya adalah saling mendukung secara mental. Kayak Jadi biar yang sudah terdampaknya biar ngerasa oh iya gitu. Gua ada temen. Kayak gitu. Jadi biar depresi nggak berlebihan ya. Iya. Jadi ada penanggulangannya sesama survivornya juga. Iya. Ada nggak sih lu yang gedek banget gitu? Wah ini batu banget nih, udah dikasih tahu masih aja gitu. Masih ada lah. Masih ada. Ada. Maksudnya lu udah istilahnya divonis lah ya. Karena seperti yang kita tahu, gua tahu sih, seperti yang gua tahu itu memang sekarang masih belum ada obatnya, cure-nya masih belum ada. Nah itu kan jadi dia kayak membawa gitu loh, carrier gitu loh, carrier penyakit gitu loh. Nah, itu ada sampai yang sekarang masih aja. Ada. Terus caranya gimana? Ada cara lain nggak kayak apa gitu? Udah di rukiah nggak bisa gitu tuh. Nggak sulit ya. Tetap bos, di Rukia nggak akan sembuh. Enggak, maksudnya Jadi pikirannya itu. Iya. Tetap bos. Ada kasus-kasus begitu tuh. Ya sebenarnya sampai sekarang juga masih berkontak kan. Cuma sulit buat ngajak. Tadinya dia malah sudah sempet juga masuk ke, jadi kita kan punya kader nih, kader kelompok kader masyarakat. Dia yang kader ini fungsinya adalah ketika di wilayahnya dia nanti ada yang HIV, nah dia nanti yang akan membawa merujuk ke rumah sakit. Gitu. Atau misalnya BPJS-nya dia belum ada, nah dia yang akan membantu untuk mengakses, mengakses lebih ke memberikan informasi sih ya, karena kan ketika orang dalam kondisi sakit, syukur-syukur ada keluarga, biasanya si keluarganya juga kebingungan, ini harus bagaimana. Nah teman-teman kader nih yang memang
membantu tadi untuk mengajak nih datangnya ke rumah sakitnya nanti ketemu sama ibu ini, jadi dia lebih aksesnya lebih gampang. Nah tadinya si orang ini sudah sempat aktif tuh masuk ke situ tuh, tapi ya suatu yang lain hal, ada kendala secara lingkungan dan sebagainya, akhirnya ya dia kembali lagi ke dunia malam. Sudah dikasih tahu anak-anak dimarahin dan sebagainya, kebetulan itu malah masih saudaranya juga kader sebenarnya. Akhirnya dikasih tahu apa dan sebagainya, tapi ternyata ya memang udah susah. Ya. Saya kalau misalnya nanya juga, Mas, bocah angel, orangnya susah, Anak Badeg ya? anak Badeg. udah Kalau suaminya gimana tuh? Nah, dia sudah menikah berapa kali? Shit. Hampir 3 kali. 3 kali dia menikah. Nah sekarang sih katanya sih sudah tidak lagi. Ya gitulah, bingung juga ya. udah ya, maksudnya ya udahlah ya gitu. Iya. Ya Nah, udah. untuk Kehidupannya juga gitu loh. untuk orang-orang yang begitu sih, saya sih secara pribadi sih sebenarnya kalau misalnya secara kan di Indonesia juga ada namanya Perda HIV. Nah si Perda HIV ini juga sebenarnya mengatur orang-orang yang memang secara sengaja lah ya, kita anggap secara sengaja karena dia tahu dia HIV, tapi juga dia melakukan hal-hal yang berisiko, berarti kan kita anggap secara sengaja menularkan, itu sebenarnya kena pidana. Kok bisa dilaporkan? Bisa tapi ya itu cuma kan bicaranya sekarang kalau misalnya kita melaporkan juga mungkin entah bicara hukumnya saya kurang begitu paham karena saya nggak masuk pada ranah itu. Cuma mungkin itu delik aduan, harus ada orang yang mengadu yang secara sengaja dia tertular misalnya begitu, yang begitu kan kita juga agak sulit juga. Sebenarnya itu ada diatur, cuma memang pada realita di lapangannya itu agak sulit untuk melakukan eksekusi. Iya gitu ya, emang susah sih kayak misalkan apalagi kalau misalkan dari Mas Hasmi sendiri kan punya datanya, tahu orang yang badik-badik itu yang mana gitu. Sebenarnya bisa aja, cuma kan Bisa, nurani. nggak mungkin juga sih. Nurani gitu kan. Saya sih secara pribadi sih menganggap itu hal yang cukup sulit sih. Sulit banget. Apalagi misalnya lembaga atau apa juga akan sangat sulit untuk Iya orangnya kayak gitu ya, Iya. mengatur atau ngontrol. Ya udahlah hidup mereka, kita yang penting udah ngasih tau yang baik. Tapi kan dia carrier, Pak. Ya, itu sih sebenarnya yang dia PR-nya kan carrier-nya itu. Juga sih gitu. Selagi orang yang nggak mau berubah mau gimana gitu loh. Padahal cuma warning sekitarnya aja, circle-nya hati-hati sama ini. Paling kita cuma bisa memperingatkan yang kita kenal dan kenal dia gitu. Daripada kita ngasih tau orangnya tetap highway kemana gitu. Ini kita ngatur circle kita yang lebih jauh jangkauan. Biar mengamankan dulu kitanya. Biar wah ini bahaya nih diceritain Mas Hasbi kemarin nih. Misalkan ada speak apa kan biasanya ya nawar gitu kan siapa sih nggak mau gitu. Kasarnya kalau orang sekarang ya. Asik kan lebih hati-hati aja. Ya. Terus dengan zaman yang sekarang nih, perbandingannya sama COVID-19, Wow. itu sebenarnya berbahaya mana? Atau mungkin sebenarnya bisa sih kayak beriringan gitu kan? Enggak. Karena kan sekarang sih menurut gua kayak lebih potensial aja sih, kayak misalkan jajan ke arah seksual kayak gitu kan gitu. Karena kita di rumah mager gitu apa, terus tiba-tiba ada ide gitu. Ada Ya, ide. nganggur nih gitu kan. Ya Ada mungkin ide. kan, lah kan mungkin Ide kan nakal aja. biasa kan ya. Aduh, nganggur nih gitu kan. Ya apalagi maksudnya Indramayu sendiri kan Gimana kalau sih? misalkan di luar kota gitu, di luar kota kayak saat pas gua di Bandung gitu. Oh, Indramayu ya pasti langsung ke arah negatifnya ke sana gitu, kesana lagi kayak udah identik banget gitu. Dulu dong. Bingung juga dulu pada tapi kan sampai sekarang gitu. Oh, iya. Sampai sekarang. Oh, iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Mindset Iya, orang iya. luar terhadap Indramayu. Kalau misalkan yang di terutama daerah Bandung ke arah Jakarta, Indramayu orang mana? Orang Itu. Indramayu. Kecuali orang Jawa dari barat ke tengah ke timur, itu orang Indramayu nggak tahu, taunya Cirebon. Lebih tahu Indramayu emang ada ya? Oh. Gimana Nah, sih? Indramayu nggak kenal. Taunya Cirebon. Kalau Indramayu oh Pantura ya, udah sekedar itu. Mungkin kalau yang umurnya lebih tua dari kita gitu loh, sering
udah jam terbangnya tinggi lah si Jawa nih. Pasti tahu Pantura. Oh, Pantura tuh yang ada cumi bukan sih? Iya. Kalau enggak, mangga. Oh, mangga ya. Nah, gitu. Oh, kira saya udah. Masih Pak. Dulu sempat ada teman cerita baru masuk kuliah katanya. Oh, kamu Indramayu, RCTI dong. Oh, masih tuh. Apa itu? Apa itu? Loh, nggak tahu ya. Oh, masih ada itu. Masih. Iya. Apa itu? Emang benar. Tapi di banyakannya kejadiannya di Bandung sama kesana di Jakarta. Pasti masih ada tuh. Karena mungkin Kayak gitu. Peredaran. Enggak, masalahnya gini Pak. Masalahnya tuh kita kan perbatasan Indramayu. Iya. Nah, jeleknya gini nih, orang yang kerjanya kayak gitu, WPS ya sebenarnya. Iya. Nah, WPS itu kan perbatasan kan banyak tuh Pak. Iya. Nah, kerja di sini sebutnya ngomongnya orangnya Indramayu, padahal asli Bang, iya. banyaknya kayak gitu. Iya, Makanya ngomongnya Iya sih. langganan kan Bisa Indramayu, sih. Indramayu. Kantong tanggung lah ya. Itu sih Emang memang kayak terjadi. gitu. Itu terjadi sih memang. Kayak termasuk di Bandung, di Bogor, kawan-kawan kan kita kan jaringannya kan Jawa Barat juga. Iya. Kita jaringan Jawa Barat. Kalau misalnya ada di Bogor ada lokalisasi atau di setiap kota di kabupaten kan sebenarnya ada tuh. Ada, pasti. Ada tempat itu. Nah itu kalau misalnya ditanya banyak yang ngaku-ngaku juga orang Indramayu. Iya, padahal bukan orang Indramayu. Tapi masalahnya kenapa sih dia lagi ngelakuin kerjaan itu ya? Iya. Image karena ya, image. Udah emang Image. Indramayu. Saya pikir itu sudah mulai terkikis sebenarnya. Masih Tapi di beberapa udah nggak semua mungkin kalau Iya. orang. Sekarang kan milenial udah ketutup nih. Iya. Kehidupan yang gitu kan udah ketutup, tapi masih ada pasti. Kalau mindset kayak gitu masih ada. Nyebutnya paling yang ceweknya yang gitu masih ada. Oh. Beberapa aja sih. Jadi RCTI itu apa mas? Belum tahu. Nanti aja. Nah, balik lagi mas mengenai tadi COVID bahayaan mana ya? Bahayaan mana? HIV/AIDS atau COVID? Kalau misalnya bicara bahaya, saya sih tidak bisa membandingkan karena memang itu kan ranahnya medis sebenarnya, ranahnya medis. Cuma memang yang kami tahu diskusi-diskusi kami di jaringan kami itu memang ketika di HIV lalu kena COVID memang resikonya tinggi tuh. Yang apa tuh? Ketika di HIV dan juga kena COVID resikonya tinggi Resiko untuk die. Meninggalnya. Untuk meninggal. Karena memang HIV itu kan gini, HIV itu kan dia menyerang kekebalan tubuh. Human immunity virus ya? Iya, HIV kan human immunity defensive virus. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh. Sedangkan ketika orang terdampak COVID, harusnya kan si tubuh itu membentuk imun kan. Nah, imunnya dia aja rusak gitu kan? Nah, imun dia dihajar. Logikanya gitu. Iya. Nah, Jadi memang habisin udah. memang kalau bicara membandingkan mana yang lebih berbahaya, saya sih tidak bisa menjawab secara pasti. Yang jelas ketika kita kena dua-duanya maka resikonya besar. Ya yang cuma bisa saya kasih informasi sih bahwa HIV itu dia menyerang kekebalan tubuh. AIDS Kan itu gitu. apa? AIDS itu accurate Immunity deficiency syndrome. Jadi bedanya apa? Jadi kalau misalnya HIV itu virusnya, kalau AIDS itu dia penyakitnya. Jadi penyakit yang timbul karena menurunnya kekebalan tubuh tadi. Jadi orang meninggal itu bukan karena HIV loh. Orang meninggal itu karena AIDS-nya, karena penyakit bawaannya. Makanya orang yang HIV itu meninggalnya karena TBC. Oh, kayak penyakit dukungan dari Iya, yang ada tubuh di, lainnya? iya, ada di tubuh kita kena toxoplasma yang ada di kepala, terus kena kanker otak. Meninggalnya karena itu. Kayak komplikasinya Iya, ya? iya. Jadi kalau misalnya si COVID kan dia kan Salah satu menyerangnya penyakitnya tuh, iya. ke Lebih ininya ke gitu. paru-paru. Ya, makanya orang yang HIV yang kena COVID dia resiko besar. Nah di yang saya baca kan kayak misalnya salah satu orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin adalah orang yang HIV. Iya. Kenapa? Mungkin karena saya juga tidak tahu jawabannya, cuma analisa kita ngobrol bahwa kenapa tidak bisa divaksin, karena ketika divaksin pun percuma. Karena imunnya sedang diserang. Kemungkinan besar begitu. Saya kurang begitu paham sih. Iya. Nah, itu pihak medis yang paham betul Yang paham kenapa betul. HIV itu tidak bisa divaksin.
Berarti bisa kita bilang itu beda ya, bener HIV sama AIDS. Berarti Beda. ada yang kena AIDS-nya aja ada ya berarti? Enggak gitu? Jadi orang yang HIV Itu pasti AIDS? belum tentu AIDS. Oh HIV belum tentu AIDS? Iya, kalau AIDS Oh. dia sudah pasti HIV. Karena HIV itu dia HIV kan virusnya tuh. Si benda si bendanya yang Iya. akhirnya menggerogoti tubuh antibodi kita nih. Ketika antibodi diserang habis, tentara di dalam tubuh kitanya sudah habis yang harusnya bisa menangkal bakteri atau penyakit-penyakit lain itu habis tuh karena HIV. Karena HIV. Nah, ketika orang yang antibodinya sudah tinggal sedikit, otomatis penyakit-penyakit pada timbul. Nongol misalnya TBC lah, yang akhirnya diare lah. Biasanya kalau batuk berkepanjangan, yang orang normal tuh ketika batuk kasih obat biasa aja atau flu itu bisa lebih lama cepat, ya lebih daripada- cepat sembuhnya. Oh, gitu. Kalau misalnya orang yang HIV bisa kemungkinan lama karena antibodinya Yang diserang. Oke, paham. Nah, jadi HIV itu orang meninggal tuh karena AIDS-nya. Oh, Karena tuh. AIDS-nya bukan karena HIV gitu. Berarti HIV belum tentu AIDS. Yang AIDS sudah pasti HIV. Kayak gitu. Nah, orang yang HIV juga bisa beraktivitas seperti biasa tuh. Berarti belum istilahnya belum parah bisa dibilang gitu apa gitu? Iya, itu stadium ya. Kalau misalnya Stadium sudah, ya? iya Oh. kalau misalnya sudah masuk ke stadium 3 itu sudah masuk ke fase AIDS tuh. Misalnya Oh. udah mulai banyak penyakit Ya, karena betul. antibodinya sudah mulai turun. Nah, itu jangka waktunya kalau misalnya tidak menggunakan ARV, ada namanya ARV kan obat-obat yang dikonsumsi sama teman-teman yang HIV itu atau ODA, kita sebutnya orang dengan HIV AIDS itu ada namanya ARV, antiretroviral virus. Nah, ketika orang yang kena HIV lalu tidak mengkonsumsi ARV, maka umurnya biasanya antara 3 sampai 5 tahun tuh dia sudah kena AIDS. Nah, tapi kalau misalnya kita mengkonsumsi ARV, nah itu bisa sampai berbelas tahun, tergantung dari kapan kita mengetahui status. Nah, mumpung kita misalnya, makanya salah satu program kita adalah mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan tes HIV. Karena untuk menekan laju tumbuhnya virus itu harus diketahui dulu berapa sih sebenarnya orang yang HIV di Indramayu. Nah, berapa tuh angkanya? Masuk nih. Pinter begini. Pinter dong. Berapa Kalau angkanya misalnya sekarang? Statistiknya di kalau Indramayu misalnya sendiri. angka yang saya tahu itu dari 2018 terakhir itu 2018 akhir sampai 2019 pertengahan itu sekitar 3.000 sekian. Kemungkinan sekarang tuh angka kumulatif itu ya. Angka kumulatif dari 1993 Indramayu itu angka kasus pertama kali 1993 sekarang tuh udah sekitar hampir di 4.000 orang atau 4.000 kasus? 4.000 orang yang terpapar HIV, yang meninggalnya nggak tahu angka pastinya, cuma di atas 500 yang sudah meninggal. Berarti survivor semua itu Ya, yang itu yang ketahuan. Yang ketahuan itu bahayanya. Yang terdaftar. Sudah pernah tes? Belum. Belum. Berarti belum ketahuan. Sudah pernah tes? Belum dong. Berarti belum ketahuan. Biar dapat topi. Dapat kaos. Kaos. Berarti. Iya, makanya untuk mengetahui untuk menekan laju tumbuhnya virus ya harus diketahui dulu sebenarnya berapa sih. Sekarang kalau misalnya ngobrol agak melenceng sedikit COVID. Mau ngobrolin COVID, sekarang berapa sebenarnya orang yang terpapar COVID di Indonesia? Semuanya benar, berapa? benar. Nah, kalau misalnya sudah tahu angkanya berapa ribu jiwa penduduk Indramayu misalnya, terus dites semuanya, terus berapa orang yang memang kena COVID, nah itu baru bisa menekan. Oh, oke. Betul. Nah, begitupun HIV. Sama aja. Nah, kenapa akhirnya menjadi sulit? Karena untuk melakukan tes tuh orang saya nggak berisiko. Iya. Sudah pede ya. Istilahnya orangnya pede Tidak tahu duluan. juga. Iya. gitu. Orang saya pakai ngomong kok. Misalnya gitu. Pakai pengaman. Oke, pakai pengaman. Mungkin Faktornya kan nggak cuma itu. enggak. Banyak. Itu aja. Banyak.
Penularannya kan via apa gitu? Penularannya sih kalau misalnya HIV itu kan adanya di darah, air susu ibu, Iya. sama di cairan kelamin. Nah, makanya proses Aktivitas seksual ya? Iya, di cairan kelamin. Makanya proses penularannya pertama dari perilaku seks yang berisiko, aktivitas seks, yang kedua dari narkoba karena adanya di darah. Nah, itu Iya. juga narkoba suntik ya. Suntik yang Mainannya, suntik. Terus yang ketiga itu dari ibu ke anak. Dari ibu ke anak juga itu punya risiko. Begitu, adanya di situ tuh. Sebenarnya kalau misalnya ngobrolin HIV secara detail sih bisa lebih panjang Panjang ya. banget. Panjang. Tapi yang memang Ya umumnya sih. cukup banyak virusnya dan yang bisa menularkan itu dari situ tuh. Nah, kenapa akhirnya kita juga mensosialisasikan narkoba? Kan penularannya misalnya, Mas, saya nggak pakai jarum suntik, gue misalnya pakainya ganja atau pakai yang lain, atau misalnya minum doang, saya minum doang. Nah, ketika orang dengan kondisi tidak sadar dan akhirnya dia melakukan seks, biasanya dan mayoritas itu tidak melakukan seks secara aman atau tidak menggunakan pengaman. Tidak secara sadar ya? Ya, nah jadi kenapa kita juga mengedukasi bahwa udah ngapain pakai narkoba, ngapain misalnya ada tuh pakai sabu apa dan sebagainya, ada kayak gitu tuh. Orang dengan kondisi tidak sadar itu bisa nggak bakal bisa melakukan apa saja, nah, termasuk melakukan seks tadi. Jadi penularannya nanti tidak pada narkobanya, tapi pada hubungan seks. Pada perorangannya. Betul, begitu sih. Tapi gue pernah dengar nih cerita Pernah? dari dokter. Dari dokter. Oh. Penular anjing. Sumpah mulutnya nih. Kalau ada batu gue lempar. Iya, gue pernah. Dokter. Pernah dengar cerita dari dokter gitu. Iya. Penularan penyakit HIV yang paling sepele itu dari potong rambut. Hah, gimana bos? Iya, dari potong rambut. Orangnya. Biasanya kalau sekarang kan kita udah ada barbershop nih, itu kan bersih Ah. setiap kali pelanggan ganti kan, ganti alat entah dibersihin, entah dilap. Nah kan daerah sana kan masih banyak tuh mas. Dulu kan belum ada tuh pisau cukur yang diganti kan. Iya. Nah itu penularan dari pisau cukur. Iya. Dia tak sebelum itu Silet biasa- gitu biasa. ya. Silet biasa ya. Set berdarah. Iya. Kan nggak tahu orangnya pernah Kenapa punya enggak? penyakit apa atau gimana kan nggak tahu. Nah pernah ada jadi potong habis itu entah kenapa langsung ngedrop gitu loh. Itu kalau nggak salah tuh bapak-bapak dikira suaminya jajan apa gimana, padahal nggak pernah. Katanya suami saya tuh begini, padahal udah tua. Nah ke dokter divonis penyakitnya itu. Dari mana? Habis ngapain? Kegiatannya apa aja? Ditanya. Saya terakhir kali ini potong rambut, ini berarti dari mulutnya. Itu mitos. Tapi emang bisa lah mas, Enggak. dari darah. Enggak. Itu kata dokter sih, saya Iya. diceritain dokter kalau itu. Boleh sih ngobrol sama dokternya. Ya boleh. Iya. Maksudnya itu buat kita sudah meyakini bahwa itu mitos. Kenapa itu mitos? Karena proses penularan melalui pisau cukur itu sudah ramai tuh di sosial media. Ada yang naruh jarum suntik katanya di bioskop. Ada juga. Kalau itu nggak tahu. Ya itu sempat ramai juga, awas hati-hati katanya gini dan sebagainya. Nah, kalau misalnya melalui pisau cukur sebenarnya itu kita anggap mitos karena memang si HIV itu ketika sudah keluar dari tubuh manusia itu dia mati. mati. Berarti kalau menempel di media itu nggak bisa hidup ya? Oke. Mati. Jadi ada jeda waktu lupa saya antara seperdetik atau sepermenit, saya kurang lupa, itu kurang paham. Intinya ketika darah itu keluar dari tubuh orang yang HIV maka si virus itu pun juga Mati juga? akan ikut mati. Oh berarti dia butuh inang untuk hidup berarti ya? Istilahnya kayak gitu ya? Butuh inangnya Pas. bukan butuh inang sebenarnya, makanya kenapa penularannya melalui hubungan seks dan Darah, narkoba. iya. Ketika narkoba darah nih, kenapa pakai narkoba? Itu jarum suntik yang dipakai itu kan darahnya ada di dalam dan kedap udara. Oh gitu logikanya. Sambungin Langsung sambungin. langsung masuk ya? Nah, akhirnya tidak ada campur tangan udara dari luar. Nggak ada bertemu dengan udara di luar dari insul tadi.
kayak gitu. Itu akhirnya bisa menularkan. Kenapa hubungan seks juga lalu menularkan? Karena itu kan di dalam ya. Pertukarannya ya. Prosesnya penularannya di dalam gitu. Proses penularannya di dalam banyak dan HIV pun juga ada namanya prinsip ESE tuh. ESE itu exit, sufficient, survive, sama enter. Exit tuh ada pintu keluar, ada luka misalnya. Exit, si darah keluar dari tubuh si orang yang HIV. Misalnya gue HIV nih, ada exit, ada tempat untuk dia keluar dari tubuh saya. Ada ESE, sufficient. Sufficient itu berarti bertahan hidup. Jumlahnya mencukupi, jumlah juga harus mencukupi. Terus juga survive, ESE, ada enter, ada masuk tuh. Jadi jumlahnya memang harus mencukupi. Terus juga dia harus bisa survive. Terus ada tempat keluar dan ada tempat masuk. Jadi enggak kalau jumlahnya enggak mencukupi, enggak bisa menularkan. Oh gitu? Iya. Berarti tergantung ada memang enggak sesepele COVID berarti beda ya? Beda. Kalau COVID kan dia gampang banget gitu ya. sudah bermutasi kalau istilahnya sekarang kan. Di Namanya udara, kayak airborne, gitu. Dari sentuhan dari mana, pokoknya airborne, depan muka lah kasarnya. Satu ruangan ini kan kayak gitu. Berarti enggak apa ya, kalau bisa dibilang bahaya penularannya mah medianya dibilang sulit, ya kan? Sulit enggak. Bicara resiko penularannya, resikonya bisa resiko kecil, bisa resiko besar. Ada ininya ya, tahap-tahap. Iya, jadi kalau misalnya kita, kalau misalnya ngomong begini nanti pada itu lagi ya. Cuma kalaupun memang maksudnya tidak semudah itu HIV menularkan. Ada pertanyaan nih dari penonton kita. Dari society. Yang pertama adalah kalau misalkan kita berenang Nggak kelihatan. bareng sama orang Sariawan dengan AIDS Dengan atau HIV. HIV itu gimana? Pertama. Nah, Yang kedua, ini gue lucu banget gue terus ketawa. misalkan tukeran liur nih mas, Tapi kondisinya, tapi kondisinya tuh salah satu yang kena AIDS-nya itu, HIV-nya itu dia sariawan. iya tukeran Itu liur tapi gimana? dengan penyakit Itu sariawan. Iya, tapi memang banyak. Pertanyaan out of the box sih masuknya. Iya, Iya. Kegiatan umum ya. Iya, Iya, tapi iya. memang banyak juga yang menanyakan itu kalau misalnya sosialisasi di sekolah atau misalnya di masyarakat juga banyak yang menanyakan. Ada yang nanya kayak Ada gitu. pasti. Kalau kita bertukar liur terus sampai berdarah itu kan Ya, agresif Wah. banget. Makanya Gimana? berdarah-darah bos. Itu gimana pakai jarum apa gimana di mulut gitu? Iya. Bertaring kan. Nah, kalau misalnya yang dari Lagi cabut gigi apa gimana tuh? kalau yang berenang tuh tidak Ya, aman lah. Berarti dia selnya mati juga ya pas kena air, kalau kena air. Iya enggak. Aduh, kadang ada tuh yang nanya gitu tuh, saya bilang, lu ngapain di kolam renang ngoclok? Ya udah ngomong gitu. Iya kan adanya kan di cairan kelamin tuh. Terus menularkan enggak, misalnya berarti kan imajinasi dia orang yang HIV-nya colik atau apa kan begitu. Akhirnya kelamin terus masuk ke mulut. Kan enggak gitu juga. Gimana? Iya, maksudnya ada memang orang pertanyaan itu. Cuma kan kalau misalnya kita kan mikirnya gimana sih? Itu coli di kolam renang gimana? Kayak gitu. Oh gini darah. Ayo, Iya, darahnya begitu ini. donor. Iya. yang ada juga pada semua ya orang-orang itu. Bodoh. Kadang kan hal yang paling menjijikan di kolam renang tuh pipis kan? Iya pipis Iya. paling. Iya. Kalau nggak sengaja keser kena apa kan berdarah sedikit. Iya. Kan. Nggak mungkin sampai tolong nggak kayak gitu. Iya. Iya gitu. Di kolam renang kamu. Iya kayak gitu. Itu di kolam renang. Jadi berenang dengan orang yang HIV itu aman. Aman ya. Aman. Berarti virusnya bakal mati kalau kena air ya. Sebenarnya bukan pada konteks virusnya bakal mati Enggak. kena air. Tapi? Kan dalam proses berenang itu tidak mengeluarkan darah, tidak mengeluarkan air susu. Kan tidak mengeluarkan cairan kelamin juga. Iya. Jadi
mau menularkannya lewat mana, kan gitu. Oke, yang kedua tadi pertanyaannya. Kalau Sariawan. yang kedua sariawan, pokoknya berdarah-darah nih. Sebenarnya kalau misalnya kita tuh itu tuh beri edukasi pada teman-teman sekolah, teman-teman pelajar tuh biasanya kita juga batasi mereka untuk tidak berciuman atau berciuman karena sekecil apapun itu perilaku seks maka punya risiko. Pasti ada risiko. Oh, misalnya sariawan apa dan sebagainya, masa sih mau ciuman sariawan dulu bos atau lagi sariawan nggak ya, tidak tahu kan nggak tahu bos. Iya. Gitu, jadi memang itu tetap berisiko walaupun memang resikonya sangat kecil. Nah, kalau misalnya ada yang pertanyaannya dari ludah mas bisa nularin enggak? Nah, dari ludah itu bisa menularkan, tapi jumlahnya prinsip ESE tadi. Oh iya. Jumlahnya. Nah, ludahnya itu segelas gitu. segalon baru bisa menularkan. Dimandiin. Dimandiin. Nah, itu resiko. Bau bos. Iya. Jadi tahu gini ya, di masyarakat perkampungan masih banyak yang belum tahu cara pemakaian kondom karena banyak yang salah ditaruhnya di jempol. Oh ya, ini nih bercandaannya orang lama. Ini bercandaan orang lama nih. Ini bercandaan orang lama. Itu biasanya jadi bahan bercandaan teman-teman baik itu penggiat HIV maupun kawan-kawan bidan apa dan sebagainya karena sama tuh kan kondom itu kan juga sebenarnya kan alat kontrasepsi. Nah akhirnya kayak misalnya kawan-kawan dari bukan relawan apa sih namanya kalau yang di dinas KB itu PLKB kayak gitu petugas lapangan jadi sosialisasi tentang edukasi pakai kondom terus alat kontrasepsi dan sebagainya itu jadi bahan bercandaan tuh biasanya, awas bu jangan sampai kayak gitu jangan sampai salah pasang gitu ya. Iya. Itu terjadi tuh. Itu jadi bercandaannya kawan-kawan karena dulu tuh memang kenapa itu ada dulu kan belum ada ya kalau kita biasanya ke tempat lokalisasi kan biasanya kita selalu mempromosikan untuk penggunaan kondom 100% kan karena mereka kan kawan-kawan PSK itu dia bergonta-ganti pasangan kan. Oh iya. Jadi harus kondom 100% untuk mengurangi resiko tadi. Nah itu kita dibekali yang namanya miniaturnya penis. Alat seks ya. Iya miniatur penis. Miniatur dengan bentuk yang sama laki-laki. persis. Iya sama persis itu baik yang laki-laki maupun perempuan karena kan ada kondom perempuan juga. Oh iya. Kondom perempuan. Nah itu ada bonekanya atau yang sama seperti mirip dengan vagina. Akhirnya proses mengedukasinya lebih mudah. Jadi nggak lagi di ada media ya? Iya, nggak lagi di jempol. Kalau dulu kan peraganya jempol. Iya, peraganya jempol. Nah, akhirnya si penerima materi ini saya udah pakai kondom tapi kenapa saya hamil katanya. Nah, ternyata ditanya kondomnya dipakai di jempol soalnya ibu ngasih taunya di jempol. Gitu. Iya sih sebenarnya. Kayak gitu ceritanya. Oke, asal-usulnya gitu. Nggak penting. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir atau misalnya mungkin statement lah ya. Apa sih yang mau dikasih tahu ke anak-anak society semua yang nonton ini gitu loh? Edukasi apa gitu loh? Edukasinya apa yang mau dikasih tahu? Untuk milenial sekarang kan lebih pergaulannya kan lebih bebas daripada zaman Mas Hasbi, zaman saya dulu pas masih baru-baru panas-panasnya dan puber-pubernya gitu. Ya kalau misalnya bicara pesan sih sekarang untuk mencari informasi tentang bahaya HIV lebih mudah. Harusnya kawan-kawan sekarang harusnya lebih mudah. Jadi dalam proses pencegahan tuh saya pikir sih peran teman-teman penyuluh atau kawan-kawan aktivis itu juga sudah mulai berkurang dalam proses preventif di kawan-kawan milenial karena memang mereka sebenarnya harusnya lebih cukup mudah untuk mengakses mencari informasi
yang baik tentang HIV. Carilah informasi yang benar dan baik tentang HIV. Satu itu, baik itu secara berinteraksi pada yang paham atau pada ahlinya, atau mencari informasi di media sosial. Sekarang di media sosial juga sudah cukup banyak. Iya, apalagi zaman sekarang kan sudah. kalau yang mau cari tahu bahaya apa. Iya. Tapi kebiasaan kita kebanyakan sotoy gitu ya. Kayak misalnya tadi mitos yang tadi kan. Iya, itu gue cerita. Jujur gue cerita aja ngomong dokter gitu. Iya, gimana kita nggak percaya? Ya kan, percaya gua aja. percaya kan, apalagi Iya, gue pasti gitu, pasti gitu sih. loh Iya, kan. iya. Oh, jadi gue ya udah sekedar gue tangkap sebagai tahu, oh makanya bla bla bla. Kan mungkin Mas Asbi, makanya saya cerita diluruskan lagi sama Mas Asbi kan Ya, lebih iya. jelas lagi. Betul, gitu. betul. Iya. Biar kita jangan menyebarkan. mengambil informasi secara bulat gitu tanpa tahu ini ya. Iya, Terus kalau iya. misalkan mau cari tahu gitu tentang LSM Setia itu apakah ada sosial medianya kan? Ada di Facebook tuh kita ada Lembaga Studi Indonesia. Ada di halaman Facebook kita punya ini juga. Boleh nanti kita taruh di sini ya, di deskripsi ya. Iya. Di sini. Di gambar di sini. Baik ya. Ya oke lah kalau gitu. Jadi Jadi apa itu ya, memang itu lumayan. banyak banget sih, Lumayan soalnya banyak sih. pengetahuan Mm-mm. yang harus kita tahu gitu loh. Betul sekali. Itu dari mulai apa tadi ya? Mulai itu. Wah, Apa biasa itu dari HIV? mulai penularan HIV, Penularannya, apa ya. itu HIV dan AIDS ternyata berbeda Iya, ya iya. kan. HIV adalah penyakitnya, bukan, Virusnya. virusnya, AIDS adalah penyakitnya Iya. gitu. Terus cara penularannya ternyata dari tiga faktor utama Iya. gitu. Yang pertama adalah darah, yang kedua adalah dari ASI, Iya. yang ketiga Dari cairan kelamin. dari Cairan cairan kelamin. aktivitas lah itu kan bisa disebut. Jadi tolong society ingat itu baik-baik ya. Semoga nanti juga buat kalian atau mungkin yang amit-amit udah terpapar gitu. Apa ya? Ya terkena lah ya. Jangan malu untuk menghubungi Mas Hasbi atau lembaga Studi Indonesia. Setia Indonesia. Lembaga Setia Indonesia. Karena nanti biar di guide, karena bukan penyakit yang main-main lah gitu loh. Ini penularannya lumayan banyak, ada 5.000 Hampir 3, hampir 4.000. hampir Sudah 4.000. 4.000. Sudah 4.000 Di Indramayu, di Indramayu. Iya. Indramayu ya. Di Indramayu. Gitu. Ya udah, tetap sehat aja. Pokoknya yang penting sehat aja lah, udah. Jangan bukan sehat, stay safe. Oh, stay Iya, safe. iya. Semua tuh Sama. pasti ada cara untuk lebih amannya. Iya, iya. Kayak naik motor pakai apa, helm, ya kan? Pakai jaket, pakai ini. Gua tahu. Kan itu kan ada dong Iya, pasti. iya. Kayak misalkan jangan jauh-jauh deh, misalkan kerja di kilang pakai helm safety. Iya. Pakai apa. Nah, Jangan semua tuh hal-hal ada. yang bersih. Nah, iya jangan deh nggak usah pakai helm, mau ketimpa juga nanti meninggal gimana dong. Ya kan? Kalau buka warung, Apa? kalau buka warung, Buka warung. Ya persiapan apa? oh iya. Masa nggak ada alatnya gitu kan keluar? Nggak mungkin. Setiap kegiatan itu pasti ada cara. Kalau orang pakai linggis ya. Iya. Masa bawanya sekop, pacul nggak mungkin bro, salah. Kayak gitu. Ya udah, oke, Jadi ya, kita juga kita sudah dia. Stay safe semuanya. Sudah. Udah.